Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ati nafsana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna uluman nafi'atan mubarakatan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita, yang telah Allah nikmatkan pada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita semua di dalam kehidupan ini agar supaya kita itu cinta dengan majelis ilmu, cinta dengan tempat-tempat yang dibacakan ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kita mendapatkan nikmat besar karena majelis-majelis ilmu dalam kehidupan ini adalah taman-taman surga dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan memilihnya kita untuk hadir di taman-taman surga dunia, yaitu majelis ilmu, Allah mudahkan kita bersama berkumpul di taman-taman surga akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan orang-orang yang istiqomah meniti jalan beliau sampai yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat,
hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Nikmat ingkang kedah kita syukuri menawi kita punika gesang wonten alam donya, lajeng kita punika dipun bimbing wonten pagasangan punika kelawan ilmunipun Allah. Kita punika dipun bimbing kelawan Al-Qur'an, dipun bimbing kelawan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amargi tiyang ingkang terbimbing kelawan ayat-ayat Allah, terbimbing kelawan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saektosipun tiyang kalawau akan mendapatkan kebaikan dan akan merasakan lezatnya ilmu yang barokah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah tersampaikan bahwa kajian yang kita bahas pada sore hari ini adalah terkait dengan meraih kesucian jiwa. Allah Subhanahu wa taala ketika akan wonten Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari tidak akan bermanfaat harta dan juga anak-anak wonten akhirat samangke arta kita ingkang kathah, putra-putra kita sedaya punika menawi boten dados putra ingkang saleh, arta kita punika boten dados arta ingkang migunani wonten merginipun Allah, wonten agaminipun Allah, saektosipun harta dan anak-anak di hari kiamat punika boten wonten ginanipun, boten wonten manfaatipun, boten wonten reginipun. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kejaba wong kang piyambake punika datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat ini menunjukkan bahwasanya hati yang selamat, hati yang baik itu adalah perkara yang penting yang hendaknya kita bersama kita jaga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat As-Samс Allah katakan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwa. Tiang punika menawi purun ngresi imanahipun, sayektosipun tiang punika bakal dados tiang ingkang bahagia, ingkang beruntung. Wa qad khaba man dasaha. Dan sungguh merugi orang-orang yang mereka mengotori jiwanya.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita sampun mangertosi bilih sinten kemawon ingkang piyambake punika purun ngresiki manahipun, insyaallah piyambake punika dados tiyang ingkang gesang wonten alam donya, ingkang ngraosaken kebahagiaan, ketentreman, lan piyambake punika dados tiyang ingkang beruntung. Ananging tiyang ingkang boten purun ngresiki manahipun wonten alam donya punika, tiyang punika dados tiyang ingkang rugi lan piyambake boten angsal kebahagiaan ingkang saestunipun. Pramila pripun caranipun kita punika ngresiki manah nggih kita punika lelenggahan wonten taman-taman swarga donya nggih menika majelis ilmu. Kita mirangaken ayat-ayat Allah. Kita mirangaken hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang insyaallah sekedhik demi sekedhik manah kita punika badhe dipun resiki kalian Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu rahimani wa rahimakumullah. Niki jawab kelawan jujur nggih. Kinten-kinten nek panjenengan punika ngaos, ikhlas tenan lih ngaos, nggih menika ninggalaken pandamelan ning ikhlas tenan lih ngaos, khusuk mirengaken ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah, kinten-kinten bakda pengaosan punika ayam napa mboten? Ayam. Sami nggih ibu-ibu. Nggih. Kita akan merasakan kenyamanan. Kita akan merasakan ketentraman. Dan kita terus bekerja kalau tanpa ada yakni siraman-siraman rohani dalam kehidupan kita, sekalipun kadang kita mempunyai berbagai hal yang terkait dengan keduniaan, tapi kadangkala kita tidak bahagia. Pramila saya menika ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita punika waget dados tiyang ingkang seneng, bahagia, manahipun lezat menawi kita punika waget ngresiki manah bisa mensucikan hati dengan kita itu beribadah kepada Allah kemawon. Menawi kita ngibadah dumateng Allah kemawon, menawi kita ikhlas ngibadah kepada Allah saja, hati kita akan bahagia. Kita ibadah ikhlas karena Allah. Cara-caranya mengikuti caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita beribadah kepada Allah, hati kita akan tentrem, ayem. Menawi kita punika ngaos punika niatipun ikhlas krana Allah, gitu. Ingkang dipun mirengaken nggih ayat-ayat Allah, nggih hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihatipun para sahabat, nasihatipun para tabi'in, nasihatipun para tabi'ut tabi'in lan para ulama ahli sunnati wal jamaah ingkang derek Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah manahipun ayem lan tentrem. Mboten rugi lih nilar pendamelan. Leres mboten? Kemudian kita akan bahagia. Setelah kita beribadah kepada Allah, kita ini akan bahagia kalau kita berdoa kepada Allah. Pramila
kiat ingkang nomor kalih supados manah kita punika resik sak sampunipun kita punika ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala kemawon. Ingkang nomor kalih inggih punika ndonga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sebataken wonten kitab Asyrul Qawaid fi tazkiyatin nafsi bilih ad-du'a'u miftahu zakatin nufus. Ndonga punika kunci penyucian jiwa. Jadi kita berdoa kepada Allah itu adalah kunci hati kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sak sampunipun kita purun ngibadah dumateng Allah. Kita mengangkat tangan. Ibu-ibu, kinten-kinten menawi ngangkat tangan punika bayar pinten gitu. Mboten bayar nggih. Mboten ngagem modal nggih. Kita mengangkat tangan. Ternyata mengangkat tangan dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah cara kita ini bisa memperbaiki jiwa kita. Kinten-kinten kita punika atinipun pun resik kados Nabi Muhammad napa dereng? Dereng. Gitu sami pramila kita punika kedah tansah ndedonga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita itu tanpa modal, kita mengangkat tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini bisa membersihkan hati kita semua dan doa termasuk sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sinten ingkang sampun ngendikaaken mengaten Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sampun ngendika wonten hadits ingkang dipun riwayataken Al Imam Tirmidzi lan ugi Al Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaaken laisa syai'un akrama 'ala Allah taala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Berarti ndonga dumateng Allah punika termasuk perkawis ingkang minul ya. Awis napa mboten, Pak? Mboten. Oh, mboten modal kita. Jenengan nek badhe nandur enten jagung itu mriki, Pak. Mboten. Napa mboten mriki cabe? Wah, cabe. Aja nandur cabe modalnya kathah mboten. Wah. Niki mboten agem modal. Cukup mengangkat tangan. Leres mboten? Nek ngangkat tangan wae abot. Ngangkat tangan kok berat, berarti sesekali minta sama Allah. Ya Allah, rajinkan aku menjadi hambamu yang berdoa kepadamu. Ya Allah, dadosaken kaula punika tiyang ingkang tansah ngatah-ngatah ndonga dumateng panjenengan ya Allah. Muga-muga diijabah. Ya. Karena doa ini sesuatu yang mulia. Doa ini sesuatu yang mulia di sisi Allah. Maka sampai dikatakan doa termasuk ibadah yang utama di sisi Allah. Kenapa doa menjadi ibadah yang utama di sisi Allah? Karena ketika berdoa punika kita menampakkan rasa butuhnya kita kepada Allah. Menawi kita ndonga ngeten terus munduk-munduk, leres mboten? Kita menampakkan lemahnya kita di hadapan Allah, kita menampakkan butuhnya kita kepada Allah, kita menampakkan rendah dirinya di hadapan Allah, hati kita luluh di hadapan Allah, kita mengerti tentang kekuatan Allah,
kita mengerti tentang kekuasaan Allah, kita mengerti Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, boten waget mematahkan bahaya-bahaya saking musuh-musuhipun Allah, kejaba Allah Subhanahu wa taala ngridani lan ngizini. Leres mboten? Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Walahu atharun azimun fi fathi abwabil khairi. Maka doa itu punya pengaruh yang besar, pengaruh yang dahsyat di dalam membuka pintu-pintu kebaikan. Pramila dipun sebataken wonten kitab Majmu' Fatawa, ad-du'a'u miftahu kulli khairin. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla adalah kunci semua kebaikan. Dedonga dumateng Allah Subhanahu wa taala punika termasuk kuncinipun sedaya kebaikan-kebaikan punika. Kenging menapa para bapak para ibu? Amargi sedaya kebaikan punika di tanganipun Allah. Leres napa mboten? Nek tiyang punika mboten diridani Allah, kinten-kinten piyambake saged nindakaken salat jamaah napa mboten? Mboten. Menawi tiyang punika boten diridani Allah, saged maos Al-Qur'an napa mboten? Menawi tiyang punika boten diparingi ridha kalian Allah Subhanahu wa taala, saged ngaos napa mboten? Menawi tiyang punika boten angsal ridhanipun Allah, kinten-kinten keluarganipun bahagia napa mboten? Menawi tiyang punika boten dipun ridhanipun dipun paringi ridha kalian Allah, kinten-kinten saged tumbas mobil napa mboten? Mboten. Semuanya itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Ada di tangan Allah, oleh karenanya kita buka dengan apa? Dengan berdoa. Fakullu khairin tarjuhu li nafsika wa turiduhu min khairatid dunya wal akhirah fatlubhu min Allahi walja ilaihi fi nailihi wa tahsilihi. Maka setiap kebaikan yang kalian harapkan, jadi kebaikan yang kita arep-arep, kita punika ngarep-ngarep kesaenan napa mboten? Nggih. Kita itu pingin tentrem, ayem, bahagia, tenang, gitu. Kabetahan kita sehari-hari ini pun cekap, terus mboten. Tanduran nggih saged napa niku subur, panenanipun nggih dadosaken kita punika bingah kan ngaten. Terus napa mboten? Ya. Maka kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, maka kita meminta kepada Allah dan bersandar kepada Allah di dalam kita meraihnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu rahimani wa rahimakumullah. Pramila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajaraken datang kita salah setunggalipun donga supados kita punika dados tiyang ingkang gadahi manah ingkang resik, tambahipun ketakwaan wonten manah kita. Ya. Ada sebuah doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, yang dengan doa ini kalau kita berdoa kepada Allah akan ditambah ketakwaan kita dan akan dibersihkan hati kita.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata di dalam doanya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Gampil apa gampil? Pripun? Sarang-sarang nama pripun? Nah, Masya Allah. Semangat nih. Saya minum dulu nggih. Nah, bismillah. Boleh ya? Tehnya manis nih. Alhamdulillah. Ya. Sampai mana nih Pak? Oh Pak. Sampai dongo nggih. Doa agar supaya kita ditambah ketakwaan jiwa kita dan kita diperbaiki hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya duluan, panjenengan mengikuti nggih. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Setunggal malih nggih. Kasih kiat. Alhamdulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya Allahumma ya Allah, ati berikanlah ya Allah, anugerahkan ya Allah nafsi pada jiwaku ya Allah, takwaha ketakwaan jiwa. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memilih kita, tidak memberikan karunia pada kita ketakwaan jiwa, maka tidak mungkin kita akan meninggalkan pekerjaan kita dan datang ke masjid ini dan ingin mendengarkan pengajian. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ketakwaan kepada kita, maka tidak mungkin kita akan sholat berjamaah menghidupkan rumah Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ingin memberikan karunia pada kita semua, maka tidak mungkin kita dimudahkan untuk menghafalkan doa. Maka betul-betul ketakwaan jiwa itu ada di tangan Allah dan kita harus meminta kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaan jiwa. Wa zakiha, dan sucikanlah jiwa tersebut ya Allah. Anta khairu man zakkaha. Engkau adalah zat sebaik-baik yang bisa mensucikan jiwa. Anta waliyuha. Engkaulah pelindung jiwa tersebut. Wa maulaha, dan engkaulah pemilik jiwa tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
juga mengajarkan kepada kita sebuah doa di saat kita telah menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, agar supaya kita tetap istiqomah wonten ketakwaan, waket istiqomah wonten mergi ingkang leres. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tansah ndedonga dumateng Allah nalika sujud. Kelawan donga, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Sampun apal, Pak? Sampun apal? Alhamdulillah. Moga sareng-sareng nggih sing sampun apal men tambah melekat. Sing dereng mugi-mugi samangke waget nambah ngapalaken wonten dalemipun panjenengan sedaya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub, wahai zat ingkang bolak-balikaken manah. Tsabbit tetepaken qalbi manah kawula ala dinika ing atase agamane ira ya Allah. Doa ini sering Rasulullah jadikan doa ketika sujud. Setelah kita doa sebagaimana doa salat sebagaimana biasa, ditambah dengan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwasanya doa adalah kunci penyucian jiwa, setelah kita mengetahui di antara doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita untuk kita bisa membersihkan jiwa kita, yang pertama adalah Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang kedua adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Selanjutnya adalah pripun caranipun donga-donga kita punika diijabah kalian Allah. Purun apa mboten? Ibu-ibu purun apa mboten? Alhamdulillah. Doa kita agar supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang pertama adalah merendah dan menghadirkan hati. Nek ndonga suarane dilirihke. Paham nggih? Nek ndonga hatinya itu dihadirkan. Mboten nyuwun mung metu suarane wis rada seru ning atine mloya mlayu
mikir leh nandur nandur lombok boten jadi memang kitanya harus fokus. Ngertos fokus nggih, Pak? Ya. Jadi kita tuh harus fokus. Harus menghadirkan hati ketika kita meminta. Ya. Didahulu dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Terus dipanggil nama Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Baru apa yang diminta disebutkan. Nek saged ngagem bahasa Arab, sumangga ngagem basa Arab. Nek apal kalian donga-donga Rasulullah, monggo ngagem donganipun Rasulullah. Ning nek mboten apal, jenengan ngagem basa ngopo Allah mireng. Paham sih? Ya. Allah paham, mau pakai bahasa Jawa paham, kromo Injil paham, ngoko paham, bahasa Inggris paham, bahasa Indonesia paham, bahasa Perancis juga paham. Berarti angel napa gampil ibu-ibu? Gampil. Gitu? Ya. Tapi suaranya direndahkan, ampun keras-keras, gitu. Nah, kemudian hatinya dihadirkan. Kenapa kita harus merendahkan suara kita? Kenapa kita harus menghadirkan hati? Amargi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngendikaaken wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilillah. Wa'lamu annallah, ketahuilah sesungguhnya Allah la yastajibu du'aan, tidak akan mengabulkan doa min qalbin ghafilillah, dari hati orang yang lalai. Sak temene Allah punika boten purun ngabulaken donganipun tiyang ingkang manahipun punika lalai. Pramila dipun ngendikaaken kalian Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, termasuk syarat doa ingkang paling agung inggih punika menghadirkan hati lan ngarep-arep donganipun punika dipun kabulaken lan boten putus asa. Paham ibu-ibu? Bapak paham? Alhamdulillah. Syarat nomor kali, adab ingkang nomor kali. Yang kedua, mengangkat tangan ke arah langit. Diangkat, Pak. Ini adabnya kita berdoa. Nek misalkan nggak ngangkat terus pripun? Nggak ngangkat juga ndak apa-apa. Ning luwih apik kita punika beradab kepada Allah ngangkat tangan. Karena mengangkat tangan ini ada petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan Inna Rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahyi min ibadihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayyaruddahuma sifra. Sesungguhnya Rabb kalian maha hidup dan maha mulia, dia malu dari hambanya yang mengangkat tangan kedua tangannya meminta kepada Allah, dikembalikan dalam keadaan kosong, tidak mendapat apa-apa.
sak temene Allah punika zat ingkang maha urip. Zat ingkang maha minulya. Allah punika malu ketika hambanya mengangkat kedua tangannya minta sama Allah, pulangnya nggak dapat apa. Ini Allah Subhanahu wa taala. Pentingipun kita ndedonga dumateng Allah disertai dengan kerendahan suara kita, menghadirkan hati, mengangkat tangan kita. Paham? Ingkang nomor 3. Adab yang ketiga adalah tawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah. Kita punika dipun angsalaken bertawassul ngambil perantara ananging perantaranipun nama-nama Allah ingkang husna dan juga sifat-sifat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 180, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah nama-nama Allah yang bagus, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Pramila kita punika dipun anjuraken, dipun sunahaken menawi ndonga nyebut Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma rzuqni birizqin wasi'in thayyibin halalin ya arhamar rahimin. Misal. Mana nih pun Pak? Pokoknya enek enten rezeki-rezeki, wah jaluk rezeki. Yes. Gambil lah Pak. Gambil. Ya. Intinya pun tetap kita itu ketika minta sama Allah, yaitu apa? Yakni memanggil dengan nama-nama Allah yang husna. Yang keempat, mengulang-ulang doanya. Jadi kalau kita ini berdoa, doanya diulang-ulang. Kita kalau minta sama orang diulang-ulang, kita napa Pak balasannya Pak? Kalau kita minta berulang-ulang ke manusia, kira-kira pripun niku? Paling boten nggih disemprot ya. Napa ditutup pintunipun. Nggih. Tapi kalau kita minta sama Allah berulang-ulang, Allah semakin cinta, semakin senang. Apalagi kita mengulang-ulang sampai menetes air mata. Allah suka dengan hambanya yang seperti itu. Allahu Akbar. Itulah bedanya. Kita makhluk Allah sang pencipta. Maka tatkala kita meminta jangan sekali. Minta sekali belum dikabulkan. 2 kali belum dikabulkan. Terus 3 kali belum dikabulkan. Terus. Kalau memang itu yang terbaik, Allah akan berikan. Dan boten wonten hal ingkang boten manfaat menawi kita terus ndedonga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Apakah dikabulkan dalam kehidupan dunia atau belum, doa kita itu sangat bermanfaat. Wah, sudah tinggal berapa menit? Ini bapak-bapak, ibu-ibu semangat, jadi nggak terasa. Alhamdulillah. Tapi nggih, karena terbatasnya waktu nggih. Ya. Alhamdulillah. Ya. Mengulang-ulang doanya karena Rasulullah bersabda, "Idza sa'ala ahadukum falyukthir fa innahu yas'alu rabbahu." Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka perbanyaklah karena dia sedang meminta kepada Allah. Yang kelima, adabnya optimis, yakin. Nek ndonga kudu yakin. Paham nggih Bapak Ibu? Wong pelet nek ora yakin ra dadi. Terus mboten katanya, kula mboten nate. Katanya, pelet itu nek ora yakin ora dadi. Kenapa meneh donga? Harus yakin. Paham sih?
Jadi kalau berdoa harus yakin. Yang keenam, tidak makan dan minum dari harta yang haram. Maka kalau dulu-dulu pernah makan, minum dengan harta yang haram, maka kembalikan. Kita harus tobat dengan taubatun nasuh. Kembalikan semua. Ya. Misalipun pas ketika lagi haus-hausnya kok ono tegar. Wah, jadi tegarnya kayak api-api ini. Toko panjat terus di kepras diminum. Ya itu kalau nggak dapat izin dibuatan angsa. Kalau yang punya sudah meninggal, dengan kalkulasi orgone tegan ke misalnya 25.000, berarti bisa dimasukkan baitul mal atau dimasukkan ke masjid kalau sudah meninggal. Kalau masih ada, kembalikan. Oke. Ya. Jadi penting. Maka 6 adab tadi harus kita perhatikan tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Ini kita segede ini. Ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk terus kita memperbaiki diri dengan kita beribadah kepada Allah dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang tadi sudah saya sebutkan. Saya mohon kepada panitia untuk mencetak doa ini dengan artinya dan dibagikan kepada jamaah semuanya. Kemudian juga adab-adab doa diperhatikan ketika berdoa, rendahkan suaranya, hadirkan hatinya, angkat tangannya, bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mengulang-ulang doanya, yakin Allah akan memberikannya. Kemudian hindari makan dan minum dari sesuatu yang haram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tambahan kebaikan, keberkahan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.